Jatuh pada nomor undi 2 dalam lomba pidato. Siswi yang bernama Intan Fitriana Jamil delegasi dari kelas 6. Dia seorang putri dari Bapak Muhammad Saman Bung Bato Baru Timur Baru Pamekasan. Kepada Ananda Intan Fitriana Jamil disilakan naik ke atas panggung gembira. Nah, inilah hadirin tim juri penilai yang terhormat nomor undi 2 dalam lomba pidato pada malam hari ini. Sebelum Intan berpidato, ada pantun nih bilang cakep ya. Anak gembala mengiring sapi, sapi yang lelah mukanya pucat. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan Intan sampaikan amanat. Pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun paman. Ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus pengasuh lembaga pendidikan Islam Badrul Ulum. Yang saya hormati Kepala MI Badrul Ulum, tak lupa pula Dewan Asatid wal Asatidah yang kami hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini. Selanjutnya, salawat berbingkaikan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada the first and the best man Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memayung kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah sehingga kini kita berada dalam kesukaan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, teman-teman serta hadirin MI Badrul Ulum yang saya cintai. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan Intan menyampaikan sebuah pidato singkat saya yang berjudul Remaja di Masa Modern, yang dikenal dengan generasi Z dan generasi Alpha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang kepada sesosok anak manusia yang telah mencapai kejayaannya. Jaya dalam berpikir, jaya dalam berbuat, dan jaya dalam bergaul guna menumbuhkan jati diri. Dari sinilah mereka berangkat. Jika dulu mereka hanya bisa mengangguk ketika dinasihati orang tua, maka mereka sekarang sudah bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadinya angguk-angguk dan geleng-geleng. Kalau mereka bisa menerima nasihat dengan baik, akan menjadi generasi yang bermartabat. Tapi jika yang baik yang mereka tolak, akan menjadi remaja yang sering kita lihat di sekitar kita. Pagi, siang, sore, belum cukup, malam pun jadi. Ngapain? Mengaji? Bukan. Belajar? Iya. Tapi apa yang mereka pelajari? Belajar mengenal kata gaul.
berbahagia. Setelah Intan pahami dari beberapa buku yang Intan baca, bahwa terjadilah pergantian generasi yang awalnya Gen Y atau milenial, muncullah generasi baru yang namanya generasi Z dan generasi Alpha. Apa itu Gen Z? Apa itu Gen Alpha? Mau tahu apa tidak? Menurut Sartono dalam bukunya tahun 2021 halaman 38, generasi Z adalah generasi yang lahir dari awal tahun 1995 sampai 2010. Artinya, saat ini Gen Z berusia 13 tahun sampai 28 tahunan. Ada yang duduk di bangku sekolah SMP, SMK, kuliah, dan ada pula yang sudah bekerja atau baru menikah. Yang mana dalam dunia mereka termasuk generasi dengan mobilitas digital yang cukup tinggi. Mereka hampir seluruhnya bergantungan pada perangkat seluler. Hadirin yang berbahagia, sedangkan generasi Alpha, sekelompok orang yang lahir dari awal tahun 2010 hingga 2020. Mereka merupakan generasi pertama yang sepenuhnya tumbuh dalam era digital yang terus berkembang pesat sejak lahir. Kedua generasi inilah akrab dengan gawai multitasking. Banyak berkomunikasi dengan orang lain secara luas melalui media online, berpikir terbuka, senang hal yang praktis dan kritis. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dari itu, bagaimana kita cara menyikapi generasi Z? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa tidak? Yaitu ada 4 hal kuncinya. Yang pertama, awasi anak dalam penggunaan internet. Sampaikan pada mereka apa situs yang boleh dan tidak boleh dibuka. 2. Beri contoh orang-orang yang menggunakan internet dengan baik. 3. Beri arahan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget atau HP-mu. 4. Beri teladan dan tindakan sederhana. Hadirin yang berbahagia, sedangkan cara kita menyikapi generasi Alpha, yaitu ada 6 hal kuncinya. Yang pertama, menanamkan norma agama sejak kecil, membimbing anak dalam berbagai hal, menjadi role model yang baik untuk anak, memiliki gaya parenting yang baik, menciptakan iklim keluarga yang positif, dan yang terakhir memberi permainan yang tepat untuk perkembangan psikologi anak. Nah, maka dari itu tentu kita ingin mengarahkan anak kita yang termasuk Gen Z dan Gen Alpha ke arah yang lebih baik. Hal inilah yang menjadi perhatian kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yunabbisanihi." Yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Oleh karenanya, jangan tunggu sampai besok, mulailah dari sekarang. Jaga anak bapak dan ibu, dan kita teman-teman, marilah menjaga keimanan kita agar terhindar dari rayuan gombalnya dunia. Hidup ini indah, jangan kita sia-siakan, karena sedetik pun kita berada di dunia, itu adalah kehidupan. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang Intan mohon maaf. Namun sebelum pidato Intan ditutup, Intan baca pantun dulu. Libur sekolah ketik ini, di perjalanan makan kuaci. Pidato saya sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Jalan-jalan ke Bata Ili, singgah dulu di kota Sigli. Kalah dan menang urusan dewan juri, yang penting Intan tampil di MI. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahmudul waktu Abu Bahis Kapa Asian melekuk jagalan pas ambu ebar telon etono.
Mengenak pidato Mbak Intan. Cakep. Asda ramah dewan juri sehari layar. Cakep. Matur Assalamualaikum. Nah hadirin hadirat tim juri penilaian terhormat, lanjut acara pada